Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai menghitung tingkat kesukaran atau indeks kesukaran ya. Nah, bagaimana cara menghitung indeks kesukaran atau tingkat kesukaran? Nah, di sini akan saya tunjukkan, saya sudah punya data di sini. Ini ya datanya. Ada A sampai dengan H. Nah, ini adalah nama siswanya. Kemudian, yang mau kita cari adalah ini ya, sesuai dengan rumusnya. Rumus untuk indeks kesukaran atau tingkat kesukaran itu adalah P sama dengan B dibagi JS. Nah, B sendiri itu adalah jumlah benar atau butir item yang terjawab dengan benar oleh responden atau siswa. Kemudian JS adalah jumlah siswa keseluruhan. Nah, di sini kebetulan jumlahnya adalah 8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sampai dengan H. Kemudian butir itemnya atau butir soalnya sendiri ada 10. Kemudian, nah setelah kita punya data ini, data utama ini, yang langkah selanjutnya adalah kita cari B-nya. B adalah jumlah benar. Nah, jumlah benar nomor 1 kita tinggal total aja. Nah, sum ini ya, sama dengan sum kita jumlahkan dari siswa A sampai dengan siswa H atau 8 ya masing-masing untuk yang nomor 1. Jadi, kalau di sini saya ada C4 ya, ini kolomnya C, barisnya baris 4. Jadi C4 sampai dengan C11. Nah, kalau sudah kita enter. Kalau mau manual sebenarnya boleh, kebetulan kan datanya sedikit, tapi kalau datanya banyak, saya kira kalau manual terlalu lama. Ini ya, kita hitung aja. Yang nilai skornya 1, 2, 3, 4, jumlahnya 4. Kemudian di sini sama ya, karena di sini kolom D ya sama dengan sum. D ini ya, 4, kolom 4 mulainya, sampai dengan C barisnya baris 11. Jadi D11. Enter. Kemudian jumlahnya 7 karena yang salah hanya F saja ya, jumlahnya 7 dan seterusnya. Jelas ya. Kemudian JS tadi adalah jumlah siswa. Jumlah siswa semuanya sama ya, karena siswanya tidak berubah-ubah. Jadi 10 item soal tersebut dijawab oleh 8 siswa. Kalau sudah, kita cari satu-satu. Jadi indeks kesukaran itu berlaku pada tiap butir soal. Tingkat kesukaran untuk soal nomor 1. Nah, karena rumusnya P sama dengan B per JS, ya di sini P sama dengan berarti B-nya adalah 4 atau kolom C baris 12, jadi C12 dibagi JS-nya adalah ini ya, 8, berarti C13. Nah, untuk JS-nya nanti tidak berubah-ubah karena JS-nya kan selalu jumlah siswanya selalu 8. Jadi kita selalu pakai C13. Oke, jadi ketemu 4/8 ketemu 0,5. Kemudian ini 7 dibagi 8 ketemu 0,85. Dapatnya ini ya, D12 per C13 dan seterusnya. Jadi inilah P inilah yang saya bold ini. Ini adalah hasil dari indeks kesukaran. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan dengan kriteria. 0,5 itu kriterianya sedang, sulit, atau mudah. 0,085. Nah, nanti silahkan dikasih keterangan. Misalkan, ini soalnya terlalu mudah. Tulis di sini mudah. Kok ini ternyata dalam kriteria sedang ya, tulis sedang. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti silahkan setelah ini saya berikan filenya, kemudian dicoba. Kita lanjut ke daya beda. Nah, jadi ini adalah untuk menghitung daya beda. Nah, kemarin ya sudah saya berikan materinya. Untuk daya beda itu adalah ini ya, daya beda adalah untuk membedakan atau kemampuan sesuatu soal yang dapat membedakan antara siswa yang pandai dan berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. Nah, rumusnya sendiri, ini ya, rumusnya sendiri adalah D sama dengan, atau daya beda sama dengan BA per JA
dikurangi BB per JB. Atau sama dengan PA per PB, karena PA sendiri berasal dari BA per JA, PB berasal dari BB per JB. Nah, apa itu BA, JA? Ini keterangannya sudah komplit pada materi yang saya berikan. Jadi silahkan dibaca lagi. JA adalah jumlah kelompok atas, JB adalah jumlah kelompok bawah. Jadi nanti akan kita kelompokkan dulu. Siswa bawah itu berarti adalah siswa yang kemampuannya itu rendah, kemudian siswa atas siswa yang kemampuannya tinggi. Jadi kita kelompokkan menjadi dua bagian. Kemudian BA adalah jumlah benar. Jumlah benar yang dijawab oleh kelompok atas, BB adalah jumlah benar yang dijawab oleh kelompok bawah, gitu ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membagi dua, mana yang termasuk kelompok atas, mana yang termasuk kelompok bawah. Jadi kita menggunakan data yang sama dengan yang kita gunakan untuk menghitung indeks kesukaran tadi ya. Jadi dengan data yang sama, ini datanya, kemudian kita kelompokkan. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya? Kita lihat dari total skornya. Kita bagi dua, yang skor teratas kita bagi yang 4, karena di sini jumlahnya 8, kita baginya mudah ya. 4 akan menjadi kelompok atas, 4 akan menjadi kelompok bawah. Berdasarkan nilainya. Jadi yang pertama kita urutkan adalah nilai yang boleh terendah menjadi ketinggi, bisa tertinggi ke rendah. Kalau di sini saya kelompokkan total skor yang tertinggi ke skor yang rendah. Nah, jadi skor 10, 8, 8, 7 ini akan menjadi kelompok atas, 4 orang ini. Kemudian yang kelompok bawah yang saya blok kuning, 5, 5, 4, 1 ini akan menjadi kelompok bawah. Nah, BA tadi adalah jumlah benar yang dijawab oleh kelompok atas. Nah, jadi kita jumlahkannya yang kelompok atas. Nah, ini ya. Ini jadi yang kita jumlahkan hanya kelompok atas 4 saja ini. Kebetulan di sini 1, 2, 3 ya, yang benar 3. Atau kalau saya jumlahkan aja sum. Ini kolom C ya, kolom C baris keempat sampai dengan ke-7. Ingat, ini hanya kelompok atas saja. Jadi hanya 4 orang. Ketemu 3. Kemudian ini juga 3, 3 dan seterusnya ya. Kalau mau dihitung manual tidak masalah. Jadi BA adalah jumlah benar yang dijawab benar oleh kelompok atas. Kemudian JA. JA adalah jumlah kelompok atas. Jadi jumlah kelompok atas tadi 4. JB-nya jumlah kelompok bawahnya ada 4. Karena jumlahnya 8 kan tinggal bagi 2 ya. Yang 4 kelompok atas, yang 4 lagi kelompok bawah. Kemudian BB. BB adalah jumlah benar atau jumlah yang dijawab dengan benar oleh kelompok bawah. Jadi yang kita jumlahkan hanya yang kuning. Kalau biar nggak bingung gini. Ini itu adalah yang ini kelompok atas, kemudian yang BB ini adalah benar untuk yang kelompok bawah. Saya blok kuning. Nah, jadi yang kita jumlahkan untuk yang BA ini hanya yang biru, yang abu-abu atau biru. Kemudian yang BB itu yang kuning-kuning saja, gitu ya. Kemudian JA itu adalah jumlah kelompok atas, atasnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Yang bawah juga JB-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah, kita cari PA dan PB dulu. PA itu adalah BA per JA. Nah, jadi PA kita peroleh BA per JA. BA-nya 3, JA-nya 4. Nah, jadi 3 dibagi 4. C12 dibagi C13. Kemudian untuk yang sini, berarti ini ya, D12 dibagi JA. Karena JA-nya tidak berubah ya, jadi nanti selalu dibaginya itu C13. Ini ya, sama dengan untuk yang ini berarti D ya, karena kolomnya D, barisnya baris 12 dibagi C13, karena JA-nya tidak berubah, dan seterusnya, hitung semuanya. Kalau sudah, kita hitung PB. Nah, PB kita hitung, ini ya, PB itu dari BB dibagi JB. Berarti kita sudah punya ini BB-nya. Ini yang kuning-kuning, JB-nya adalah 4. Jadi, ini PB nih, biar nggak bingung, kalau ini itu berasal dari yang abu-abu atau biru,
Kemudian yang ini berasal dari yang kuning. Gitu ya. Ini juga tadi untuk yang abu-abu. Nah, biar kalian lebih mudah memahaminya, ini untuk yang kuning. Gitu ya. Nah, jadi PB diperoleh dari BB per CB 1/4. 0,254 dibagi 4, 1. Gitu ya. Karena ini sesuai dengan nomor soal. Jadi nanti sama dengan indeks kesukaran, daya beda itu berlaku untuk tiap soal. Nah, kalau sudah, kita peroleh nilai D-nya. Nah, nanti setelah ini kalian kelompokkan. Nah, jadi berdasarkan kriteria tersebut termasuk daya bedanya itu misalkan baik, sedang, tinggi. Nah, jadi silahkan nanti dikelompokkan, jelek, cukup, baik, atau baik sekali. Nah, misalkan kalau di sini kita punya 0,5. 0,5 itu misalkan kalau dikategorikan termasuk baik. Nah, silahkan diberi keterangan bawahnya itu baik. Nah, bagaimana kalau negatif? Negatif itu berarti terlalu jelek. Berarti jelek sekali ya. Jelek sekali. Kemudian 0,5 tadi baik, baik, dan seterusnya ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan kriterianya. Oke, nah nanti saya berikan datanya. Data mentahnya nanti silahkan dihitung untuk indeks kesukaran dan daya bedanya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini dapat mempermudah dan bisa diikuti dengan jelas langkah-langkahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.